Kalau ekonomi bang, saya pikir udah selesai dengan APBN kita APBN 20%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi. Kita ketemu lagi malam ini berdiskusi seputar isu-isu berkembang di Kota Medan, Sumatera Utara, bahkan di level nasional yang menyangkut di persoalan di daerah, terutama di Kota Medan saat ini. Malam ini kami kedatangan tamu dari Medan Utara Institute. Ada Bang Asril. Apa kabar Bang Asril? Baik, Bang Manajer. Bang Asril ini Manajer. kami menarik ya bagi kami mendiskusikan tentang problem dan apa yang terjadi hari ini di Medan Utara. Jadi tema kita malam ini apa kabar Medan Utara? Ini menyangkut juga dalam perkembangannya Kota Medan yang sebentar lagi akan mengikuti pilkada, dan kita berharap ada satu yang berubah ya dari 5 tahun yang lalu, 5 tahun sebelumnya, sehingga pilkada itu benar-benar membawa perubahan. Memang tidak mudah membawa narasi Medan Utara karena Medan Utara kerap dijadikan sebagai isu atau campaign dalam setiap kontestasi politik di Kota Medan. Sering kita dengar bahwa Medan Utara akan diubah, akan dibuat pembangunan ini, pembangunan itu. Nah, di sisi itu, di lain hal, kita juga ingin melihat apa yang telah terjadi, apa yang telah berubah, dan apa yang tidak berubah, dan apa yang seharusnya dirubah dari Medan Utara. Sehingga Medan Utara yang terdiri dari kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan itu benar-benar bisa berkembang, tidak menjadi satu potret yang tertinggal dari pembangunan Kota Medan hari ini. Medan Utara berada di wilayah pesisir pada umumnya, di sana ada nelayan, dan bagaimana sisi kehidupan masyarakat di Kota Medan, Medan Utara khususnya hari ini. Baik Bang Asril, tadi sudah saya buka sedikit tentang Medan Utara. Dari Bang Asril sendiri, secara objektif mungkin, bagaimana melihat Medan Utara hari ini? Saya ingin memulainya dari yang pertama, apa yang telah berubah? Sehingga paling tidak diskusi kita pada malam hari ini ada optimisme yang muncul. Baru nanti setelah itu akan kita lihat apakah apa yang menjadi PR yang belum tuntas hari ini di Medan Utara. Bang Asril, silakan. Apa yang telah berubah sebenarnya dari Medan Utara hari ini? Ya, terima kasih Bang Bib, host kita yang paling kita kagumi. Nah, ini adalah pertemuan yang keberapa Bang? Ini masuk podcast yang ke-6. Ke-6 ya? Ya. Baik, terima kasih Bang Bim sudah mengajak kita ngopi-ngopi, ngobrol pikiran. Tapi pertama sekali saya ingin menegaskan kembali bahwasannya Medan Utara masih sebagai sebuah diskusi ya, sebuah wacana. Yang ada adalah Medan Wilayah Utara. Ya. Supaya nanti tidak ada yang menganggap bahwasannya Medan Utara mau berpisah dari Kota Medan. Mau merdeka ya? Mau merdeka. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya apa yang sudah berubah dari utara Kota Medan sampai saat ini, yang perubahan itu pasti ya Bang. Perubahan itu pasti, tapi ke arah baik atau tidak itu saya bisa menilainya dalam 5 tahun terakhir belum mengubah apapun. Kira-kira begitu. Sama sekali belum ada perubahan apapun, belum ada sentuhan yang membuat kita wah ternyata Medan Utara ini Medan bagian utara ini sudah ada perkembangan gitu. Sama sekali belum Bang Asri. Kalau dari pandangan teman-teman Medan Utara Institute. Ya, saya selalu menganggap bahwasannya persoalan mendasar di utara Kota Medan itu ada 3 Bang Bi. Iya. Pertama pendidikan, kesehatan, dan soal lapangan kerja Bang. Lapangan kerja. Itu yang paling ini ya, problem yang paling menurut Bang Asril itu problem yang paling mendasar, iya, yang segera dan seharusnya tuntas ya. Seharusnya pendidikan, tuntas. Kesehatan, dan lapangan kerja ya. Ada 3, oke. Harusnya tuntas itu dalam satu periode kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota. Artinya 5 tahun sudah selesai. Harusnya. Karena kalau kita berbicara soal banjir, tidak hanya utara Kota Medan yang banjir Bang Bim, tapi memang hampir semua titik di Kota Medan itu hujan sebentar banjir melebar, kira-kira begitu. Oke, baik.
Berarti kita mulai membedah persoalan ini melalui 3 frame tadi ya. 3 frame tadi. Baik, ini menarik supaya lebih mengkerucut ya, agar kita tidak dianggap hanya sekedar mengkritisi pengelolaan pemerintahan Kota Medan dalam konteksnya Medan Wilayah Utara, tetapi juga bisa memberikan satu kontribusi pemikiran ya. Kalau seandainya 3 hal ini berubah dari Medan Utara, ada pendidikannya, ada kesehatannya, kemudian ada lapangan pekerjaannya, maka dianggaplah bahwa kepemimpinan itu sudah menyelesaikan persoalan mendasar ya, jika ini bisa diselesaikan. Baik, yang pertama dari sektor, saya kira pendidikan ya, karena pendidikan ini ya ketika Amerika meledakkan Jepang ya dengan bom atomnya, pertama sekali Jepang itu memikirkan berapa guru yang tersisa, berapa tenaga pendidik yang tersisa. Artinya yang mereka bangun pertama kali adalah SDM-nya melalui pendidikan. Bagaimana pendidikan di Medan Utara, Bang Asfi? Ya, pertama sekali saya ingin menegaskan kembali bahwasannya kenapa 3 persoalan mendasar ini, Bang Bin, karena utara Kota Medan dengan potensi alam dan potensi industri serta potensi dari penghasilan pajak bumi dan bangunan, pajak air bawah tanah, itu ketika melihat 3 persoalan ini nggak tuntas, itu seperti sebuah ironi ya. Sebuah ironi ya. Iya, potensi yang begitu besar gitu kan. Lalu kenapa 3 persoalan ini? Pertama, pendidikan ini kan sebetulnya banyak sebenarnya program-program dari pemerintah baik pusat maupun daerah gitu kan, yang sebetulnya kalau diterapkan dengan baik dan benar tepat sasaran, saya pikir persoalan pertama tentang kesulitan biaya pendidikan itu mungkin bisa teratasi, Bang Bin. Salah satu contoh adalah kita punya program dari pusat tuh Kartu Indonesia Pintar misalnya. Ya. Saya pikir itu bisa menjadi salah satu solusi terhadap persoalan pendidikan di Kota Medan yang selama ini mengaku sulit dalam perekonomian. Dengan bantuan KIP segala macam itu saya pikir bisa menjawab. Tapi yang fakta yang terjadi adalah justru penerapan KIP itu tidak tepat sasaran, Bang Bim. Ada temuan Indonesian Corruption Watch yang dilansir juga oleh kawan-kawan aktivis di Medan, ada temuan penyalahgunaan anggaran KIP, Bang, di Kota Medan. Itu miliaran rupiah. Ini salah satu kejanggalannya itu adalah tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran artinya yang seharusnya tidak boleh mendapat, ya. Ini mendapat sebagai atau terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Pintar. Contohnya anak-anak ASN, anak-anak polisi dan tentara misalnya begitu. Dan ini juga terindikasi ada permainan dengan perbankan. Dan ini temuan ICW, bukan temuan Medan Utara Institute. Saat itu memang kalau nggak salah saya itu kira 2016, Bang Bim. Tahun 2016 ya. Nah, itu. Ada miliaran rupiah yang terindikasi curang di situ, Bang Bim. Nah, ini solusi yang jika ini diterapkan tentu persoalan kesulitan biaya ekonomi, biaya pendidikan itu bisa terjawab. Yang kedua, ada harus touching atau sentuhan ekstra dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Medan, itu bagaimana benar-benar membuat utara Kota Medan itu wilayah yang ramah anak gitu. Artinya selama ini pengaruh pemerintah terhadap pentingnya pendidikan di utara Kota Medan itu sangat rendah gitu. Touching seperti itu sentuhan. Nah, artinya ada memang faktor X, salah satunya itu orang tua ya. Orang tua yang kadang-kadang membiarkan anaknya tidak sekolah, putus sekolah, tidak sekolah, harus mencari uang sendiri, sudah keenaan mencari uang, lupa dengan pendidikan. Nah, ini kan harusnya ada tadi sentuhan dan perhatian Pemko Medan di sana. Gitu. Paling tidak bisa menjadikan tiap-tiap kelurahan di utara Kota Medan itu kelurahan yang layak anak lah, kira-kira begitu. Oke, baik. Kita tahan dulu dalam 2
tadi di sektor pendidikan ini ada dua yang disoroti oleh teman-teman dari Medan Utara Institute. Yang pertama terkait tadi temuan ICW ya. Kita memang apa ya, sangat ironis, tapi saya nggak tahu nih follow up dari temuan ICW ini sudah ada follow up dari penegak hukum atau sampai hari ini hanya sebatas temuan, Bang Asril? Saya belum mengikuti pasti. Oke, baik. Nah, memang dilema soal bantuan ya, soal bantuan dan support pemerintah pusat, baik bahkan juga support pemerintah daerah, pemerintah kota atau kabupaten. Sering memang kita mendengar dilemanya itu adalah tidak tepat sasaran. Ya. Kata ini selalu menjadi problem yang bahkan terakhir ada BLT yang orang ribut satu kampung gitu ya, gara-gara tidak tepat sasaran. Memang satu sisi sistemnya ada, mekanismenya ada, sudah dibangun, supportingnya sudah, anggarannya sudah didesain gitu ya. Tetapi ketika program ini diturunkan ke daerah, di sini mulai main ya dugaan-dugaan kong kali kong, ada yang tidak berhak itu mendapatkan, yang berhak malah tidak dapat. Iya, Gitu. iya, Bang. Saya kira dari laman YouTube sederhana dari Roman Kopi Ngobrol Pikiran ini, tolonglah gitu ya. Dari kalau bicara pendidikan, bicara sosial, tolonglah saya katakan para bandit ini janganlah diganggu sektor-sektor seperti ini gitu ya. Minimal apa jadinya ke depan kota ini, negeri kita inilah terutama kalau sektor ini masih digerogoti gitu ya. Kalaupun saya katakan kalaupun Anda tikus, tetapi makanlah yang menurut Anda itu tidak terlalu ini ya. Kalaupun Anda tidak bisa lagi berubah dari tikus sudah menjadi tikus, ya sudah gitu. Tapi jangan disentuh sektor-sektor yang sangat mendasar ya, pendidikan. Bayangin orang putus sekolah, putus harapan. Pendidikan itu mengubah nasib satu keluarga ya, bisa dibilang. Kalau pendidikan anaknya bagus, kemudian ada potensi untuk mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian pekerjaan yang baik, itu kan juga salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi gitu ya, artinya mengubah nasib. Tetapi naasnya masih ada saja orang-orang yang kurang ajar menurut saya ini masih menggerogoti sektor ini. Mudah-mudahan temuan ini kita bisa lihat update-nya nanti seperti apa, dan tidak hanya sekedar temuan dan para penegak hukum bergerak cepat. Jangan lagi sektor ini diganggu-gugat gitu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi ada semacam situasi ya Bang Asril ya, situasi menganggap lumrah ya. Saya tidak belum berani menyatakan ini menganggap lumrah, tapi belum terverifikasi. Tetapi kondisi di sana ada yang putus sekolah anak-anak, kemudian karena sudah terbiasa mencari uang, kemudian dalam keluarga juga ya sudah gitu memaklumi. Nah, ini menuntut satu sentuhan ekstra oleh teman-teman Medan Utara Institute. Nah, Bang Asril melihat sentuhan itu sudah terjadikah atau ternyata selama ini pemerintah sudah melakukan tetapi memang hasil belum maksimal, atau sama sekali touchingnya tadi, sentuhannya tadi dari pemerintah itu belum benar-benar maksimal gitu. Kalau Bang Asril lihat. Baik Bang Wim, saya melanjutkan. Artinya sentuhan-sentuhan itu selama ini belum nampak Bang Wim. Belum kelihatan. Belum sentuhan. kelihatan. Artinya yang namanya kalau dia nampak wujudnya harus ada gitu. Apa itu? Nah kalau misalnya dikatakan ada tapi belum maksimal, ya harus digenjot lagi dong. Tapi juga pemerintah tugasnya melayani kan? Iya gitu. betul. Apa kan? Apa nih filosofi dari birokrasi kan melayani, bukan dilayani gitu. Apapun kesulitan di lapangan harus diselesaikan ya. Diselesaikan. Nah, kembali lagi soal tadi putus sekolah. Bahkan camat sendiri, Bang Bim, camat di Belawan tahun 2019 yang lalu atau baru-baru ini tahun 2000 atau 2019, 2020 melansir ada di daerahnya 15.000 angka kemiskinan dan 1.800 angka putus sekolah Bang. Di Kecamatan Medan Belawan. Sebentar, saya tahan dulu ini terkait data ya, bahwa di Medan Belawan itu ada 1.500 putus sekolah. 1.800 angka putus sekolah. 1.800 angka putus sekolah. Di Kecamatan Medan Belawan. Angka kemiskinannya? Mungkin dari akumulasi dari tahun-tahun 2019, 2018. Ada 1.800 angka putus sekolah. Ya, itu camat yang ngomong, bukan kita. Dan itu terjadi di kota loh. Iya. Artinya di pemerintahan kota. Iya. Di kota Medan.
ada 1.800 angka putus sekolah. Ya. Terus apa yang dilakukan sepengetahuan Bang Asril terhadap tingginya angka putus sekolah ini? Nah ini kan selain ada faktor X tadi bang, faktor orang tua. Faktor ekonomi lah mungkin ya. Ya kalau ekonomi bang, saya pikir udah selesai dengan APBN kita APBN 20% itu bang. Sudah selesai kalau dia di penerapannya Baik. seperti yang tadi. Nah faktor X inilah yang belum kami rasakan dijamah oleh pemerintah. Bagaimana itu ya? Cari solusinya, pemerintah ditugasin untuk menuntaskan itu. Gandeng sana sini harusnya begitu kan. Kenapa orang tua terkesan membiarkan anaknya putus sekolah gitu. Nah, sentuhan-sentuhan ini yang harus tuntas. Karena begini Bang Win. Getol pun orang tua misalnya mengajak anaknya itu jangan sampai putus sekolah, tapi toh kalau pemerintahnya adem ayem aja kan seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Harus saling bersinergi dong pemerintah dengan warga gitu. Apa yang selama ini dialami gitu. Nah, salah satu solusinya ya buat dong misalnya setelah di Belawan itu ada angka putus sekolah 1.800 dan itu rata-rata kebanyakan adalah nelayan. Kenapa enggak dibuat sekolah anak nelayan gitu di khusus di Medan Belawan? Loh. Perlukah? Ya perlu, karena di tiap-tiap daerah di Kota Medan ini tentu sentuhannya berbeda Bang Bin. Ya. Belawan tentu berbeda dengan Johor, Ya. ya kan Bang Bin? Tentu berbeda dengan Amplas dan Medan Kota. Salah satu contoh yang bisa menjadi touching itu ya, kenapa nggak didirikan sekolah anak nelayan gitu kan Bin? APBD-nya nggak ada CSR yang di sana banyak perusahaan-perusahaan Bang Bin. Ya. Saya agak terkejut, tetapi saya akan verifikasi ini Bang Asril. Saya akan coba cari nanti narasumber yang berbeda, terutama mewakili legislatif dan eksekutifnya, Ya. terutama memberikan penjelasan 1.800 angka putus sekolah di Medan Belawan. Hanya Medan Belawan ya. Artinya teman-teman begini, Medan Belawan itu terkenal dengan pelabuhan Ya, gitu ya, betul. terkenal dengan banyaknya perusahaan besar di sana bermain yang mungkin untuk 1.800 angka putus sekolah ketika perusahaan-perusahaan dan pemerintah bisa kolaborasi ya, ini tuntas sebenarnya ya. Misalnya tadi dengan Bang Asri bilang kenapa tidak didirikan sekolah anak nelayan gitu, karena Belawan butuh sentuhan yang khusus, ini butuh yang berbeda penanganannya Ya, karena betul. kondisinya juga sudah berbeda Ya. gitu ya. Nah ini yang harus tapi nanti coba kita verifikasi Bang Asril supaya bisa dapat informasi yang Tapi valid tambahan ya. sedikit Bang Bin, Iya. kenapa juga faktor X ini selama ini terkesan terus-terusan terjadi? Karena kesannya tidak ada touching-touching tadi. Iya. Yang nggak ada diperhatiin, orang tua pun ya udahlah gitu. Iya. Coba ada sentuhan-sentuhan itu. Saya pikir ini akan perlahan-lahan berubah. Karena 5 tahun waktu yang bisa lah. nggak? waktu yang cukup ya Waktu harusnya. yang cukup ya. Artinya paling tidak pemerintah sebelum berkuasa dia sudah menghitung berapa angka putus sekolah. Nah setelah 5 tahun berikutnya dia sudah evaluasi ya. Sudah, Jelaskan ke publik bahwa misalnya di Belawan sudah sekarang angka putus sekolah tinggal 3.000 orang, 3.300 orang gitu ya. Mungkin ada penurunan yang Ya kalau tiap tahun mungkin ada penurunan Bang Bin, Iya. tapi kan ini mungkin akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. kasus yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari lansiran beberapa mediasi dari tahun ke tahun memang di Medan angka putus sekolah SD dan SMP memang mengalami penurunan. Mengalami penurunan. Harusnya nggak ada angka itu dong di kota sebesar ini gitu. Ya, tapi kan bukan juga mudah Bang Asri untuk Iya, menyelesaikan itu 5 kan. tahun itu kan harusnya cukup. Oke. 5 tahun itu cukup ya. Iya. Sistem udah ada. Sarana prasarana semua memadai. Iya. 20% Bang Bim dari APBN. 20% APBN, Amanah undang-undang. amanah undang-undang, dan 20% itu masih ada 1.800 anak putus sekolah di Belawan sana. Iya. Saya akan quote ini Bang Asril bahwa 1.800 itu ada anak putus sekolah dan ini butuh sentuhan dan kebijakan konkret ya. Iya, Bang. Tidak bisa hanya masuk dalam agenda kampanye masing-masing calon kepala daerah ini gitu. Iya. Kalau tidak punya isi kepala ya saya sarankan tidak usah dipilih gitu ya. Siapapun itu gitu ya. Nah, ini gagasannya penting ya. Iya. Jangan sampai persoalan pendidikan dianggap suatu yang hal yang remeh-temeh gitu Iya, ya. karena ini akan berdampak kepada Sangat- sektor-sektor lain. Ya, sangat panjang sekali ya. Iya. Bayangin
di Belawan misalnya tadi 1.800 putus sekolah gitu ya. Berarti ada kehilangan generasi 1.800 Ya. generasi-generasi yang terdidik ya, punya pendidikan formal yang baik. Dan siapa yang akan mengelola Belawan ke depan ya? Ya. Siapa SDM mana yang akan mengisi sektor-sektor, ada pelabuhan, Ya. ada perusahaan-perusahaan. BUMN. Jadi sama kayak kita mendesain generasi ini hanya sebagai pekerja harian gitu ya, Ya. tidak punya pendidikan yang baik. Ya teman-teman di Kecamatan Medan Belawan, ini satu ironi ya. Mudah-mudahan, Bang Bim. ya silakan dilanjutkan ngopi. Dan mudah-mudahan sama-sama kita berdoa dan berharap ada perubahan karena saya percaya pilkada itu momentum ya, sangat momentum, dan tentukanlah sikap gitu ya, seperti apa, dan tagih isi kepala para kepala daerah, calon kepala daerah ini. Tidak usah kita bicara coba dibuang sedikit dulu kemauan untuk money politik dan segala macam, tetapi coba tawarkan kepada para pemerintah, berikan garansi kepada publik bagaimana penuntasan persoalan angka putus sekolah di Kecamatan Medan Belawan ini. Kalau ini masih terus terjadi 5 tahun ke depan, wajar kalau di Belawan itu ke depan SDM-nya tidak muncul dan tidak mengelola sektor-sektor yang potensial di sana. Itu ya Bang Asri dari sektor pendidikan. Boleh ditambah Bang Bim? Silakan. Selain Kecamatan Medan Belawan, ada suatu ironi terjadi juga di Kecamatan Medan Deli. Saya melihat terlalu banyak ironi nih di Medan Utara. Medan Utara Kota Medan adalah ironi. Utara Kota Medan adalah ironi ya. Utara Kota Medan adalah ironi. Baik, saya akan Potensi alam yang luar biasa, industri, pajak, segala macam. Ya, potensi masalah juga luar biasa ya. Di Medan Deli itu belum ada SMA dan SMK negeri Bang. Di SMA dan SMK negeri di Kota Medan, Kecamatan Medan Deli itu belum ada. Medan Deli belum ada SMA, SMK. Ya. Walaupun itu sekarang SMA dan SMK itu wewenangnya ada di provinsi, Iya. paling tidak haruslah ada political will-nya Pemko. Sebentar, saya mau kasih tahu ke para penonton ngobrol pikiran Roman Kopi. Oh, iya? Medan Deli itu bukan sebuah wilayah yang ada di pinggir hutan ya. Bukan. Ya, dia ada di Dia Kota Medan. penghasil PBB terbesar di Kota Nah, Medan. Penghasil PBB terbesar di Kota, Di Kota Medan. Medan. Penyumbang. Penyumbang PBB terbesar ya. Tahun Penyumbang. berapa kalau boleh? Dia adalah jumlah penduduk dan DPT terbesar di Kota Medan DPT sampai terbesar. saat ini. Oke. Nah, saya ini kalau ada calon kepala daerah yang datang ke Medan Deli, kalau nggak bisa menjanjikan sekolah di sana, ya walaupun kewenangan itu ada pemerintah provinsi, tetapi kan pemerintah daerah harus proaktif dong gitu ya. Ya, artinya nanti ini implikasinya ke gini Bang Bim. Sekarang penerimaan siswa baru kan ditentukan oleh zonasi. Iya. Anak-anak Medan Deli setelah tamat SMP Harus pindah kecamatan untuk sekolah. sulit Bang, kalah terus di seleksi. Kalah seluruh seksi. Jadi terakhir mereka Ya, kalau nggak di dekat Medan Labuhan kembali ke swasta. Kan ada juga yang bercita-cita di SMA negeri gitu kan. ini saya mau mengulang ya, mau quote yang mudah-mudahan jangan dianggap ini satu tendensi yang negatif ya, baik kepada pengelola, pada pemangku kepentingan, baik level provinsi, baik di Ya. kabupaten. Medan Deli tadi ya. Medan Deli Bang Bim. Medan Deli itu ada di kota Medan, dan dia bukan wilayah yang berada di pinggir hutan yang kalau ke ibu kota kabupaten harus naik kuda gitu ya. Bukan ya. Tetapi dia ada di kota Medan dan ada di sektor yang punya potensi besar. Tadi kata Bang Asril, Medan Deli itu adalah penyumbang PBB terbesar dan termasuk DPT terbesar ya. Iya memang terbesar di Terbesar Kota di kota Medan. Dan kalau saya bilang dalam kontestasi pilkada seperti ini, wilayah ini jadi bancakan suara nih kalau misalnya Ya, Bang. ya menjadi wilayah prioritas. Tetapi rasanya malu lah kalau para kepala daerah, calon kepala daerah datang ke sana untuk minta dipilih. Rasanya malu kalau nggak bisa menjawab itu ya, menjawab supaya ada pendidikan di sana gitu. Kita udah tahun 2020, bukan tahun 1945 yang infrastruktur pendidikan kita masih jadi problem gitu ya. Saya akan berjanji akan mencari tahu ini di level provinsi. Mudah-mudahan ada nanti dari Dinas Pendidikan yang mau berdiskusi. Sekali lagi jangan dianggap ini sebagai kritik tendensius ya, tetapi memang kami bermimpi bahwa hal-hal seperti ini cepatlah disuarakan dan cepat kita tuntaskan. Rasanya tidak sulit untuk membangun infrastruktur SMA atau SMK negeri di Medan Deli gitu. Jangan sampai nanti orang Medan Deli mogok bayar PBB, kan kita pening juga ya.
Bang Asril ya? Pada berdatanglah petugas pajak. Ya, saya provokasi pula nanti ya. Jadi nanti akan coba kita diskusikan lebih lanjut. Nah, itu tadi sektor pendidikan. Iya, Semakin kesini makin dilema dan saya merasa makin pesimis ini melihat cara kita bernegara ini memang agak aneh kadang gitu. Apalagi kita tidak pernah tuntas ya Kota Medan ini. Kepala daerah kita tidak pernah tamat ya sampai sarjana, tidak pernah selesai di 5 tahun, setengah jalan sudah DO gitu ya. Sudah pindah lapak gitu ya. 2 periode terakhir. Dua periode terakhir. 3 periode lah. 3 periode, periode hat-trick. Hat-trick dan jangan sampai quadrick ya kalau bahasanya gitu. Iya. Nah, tadi sektor pendidikan. Bang Asril menawarkan tadi, sektor pendidikan itu terutama adalah karena wilayah Medan Utara itu kondisinya sudah khusus, maka butuh perlakuan khusus. Contohnya tadi, tidak sama perlakuan mengajak orang sekolah di Belawan dengan di daerah lain gitu ya. Makanya cobalah didesain satu program pendidikan khusus anak nelayan. Karena ini memang betul-betul perlakuannya berbeda, tidak sama, jangan dipukul rata karena mungkin secara psikologis di sana sudah berbeda. Kemudian sudah menjadi ada tradisi yang harusnya segera bisa kita carikan solusi. Sektor pendidikan Bang Asril sudah sangat ironi. Kemudian sektor kesehatan. Nah, ini juga bagaimana sudah sampai di mana sektor kesehatan itu dikelola hari ini di wilayah bagian utara Medan ini? Saya ingin ke sektor lapangan kerja dulu, Bang. Oh, baik. Berarti ke lapangan kerja dulu, oke, baik. Supaya runut ya gitu. Iya. Pendidikan tentu akan berdampak pada sektor lapangan kerja. Tentu itu, Bang. Perusahaan-perusahaan swasta, pemerintah menuntut ijazah, legalitas kita sekolah atau enggak. Ijazah dan pengalaman sekaligus biasanya diminta. Nah, tentu kan akan kesulitan gitu generasi di Medan Utara ketika ada angka putus sekolah, SMA negerinya nggak ada di Medan Deli, terus dituntut kita mau masuk kerja pakai ijazah gitu. Ada zonasi lagi. Gitu. Ini tentu menjadi ironi lagi, Bang Bim. Yeah. Padahal di sana di Medan di utara kota Medan itu adalah industrinya di kota Medan. Di sana ada kawasan industri, ya kan, Bang? Yeah. Terletak di kota Medan, jadi Serdang dan walaupun itu sudah menjadi BUMN, kawasan industri Medan, tapi toh belum mengubah apapun tentang sektor lapangan kerja bagi anak-anak Medan Utara. Yeah. Bahkan Bang Bim, baru-baru ini ada dua perusahaan besar dan sudah lama yang mem-PHK banyak karyawannya. Ya. Ini sedang diadvokasi oleh kawan-kawan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kota Medan, PPMI Kota Medan. Saya salut nama PPMI Kota Medan, Bang Bim, karena sampai saat ini terus mengadvokasi kawan-kawan korban PHK karena hak normatif mereka tidak diakomodir oleh perusahaan. Ya. Nah, ini kan sebuah ironi lagi, Bang Bim. Gudangnya industri, banyak perusahaan besar, swasta, BUMN, tapi lapangan kerja yang Minim. Oke, baik. Ini saya tadi di awal sudah sebut bahwa dari logikanya saja ya, ada 1.800 angka putus sekolah, berarti ada 1.800 SDM yang hilang ya, yang tidak tumbuh dengan baik di Belawan saja misalnya. Kemudian ada dilema baru, ya kita pahami hari ini kita sedang menghadapi satu tekanan ekonomi ya selama COVID ini, dan perusahaan-perusahaan coba mencari solusi, ada yang mau tak mau harus melakukan PHK dan sebagainya gitu. Tetapi kan selalu dalam persoalan hubungan kerja selalu ada hak dan kewajiban sebenarnya, dan apakah nih hak-hak ini yang dipenuhi atau tidak, pemerintah sebenarnya harus masuk di situ. Ya, harus ada peran pemerintah. Ya, dia harus orang yang berperan pertama ya mereka kan, karena mereka yang punya infrastruktur itu kan, ada dinas tenaga kerja dan sebagainya. Nah, kita selalu bicara soal tenaga kerja ini. Pertanyaan saya sederhana, Bang Asril. Sebenarnya desain kota ini, desain kota dengan kota industri di wilayah Medan bagian utara ini adalah kota industri. Apa yang didesain? SDM seperti apa yang didesain sehingga
daerah putra-putra daerah di wilayah Medan Utara itu ketika mereka tumbuh siap dan masuk ke dalam dunia kerja gitu ya, itu kan harus disiapkan desainnya dari sejak awal. Saya tadi miris SMK saja tidak ada di Medan Labuhan gitu ya. Medan Deli. Medan Deli gitu. Kenapa? Bagaimana bisa ini nanti ke depan menyiapkan SDM yang unggul untuk mengisi pos-pos yang ada di Medan Utara. Karena kita sering mendengar investasi itu kerap kali malah menyakiti orang daerah sekitar investasi warga sekitar. Jarang sekali kita mendengar ada investasi yang membuat warga itu tumbuh dengan baik dan sejahtera gitu. Nah, kalau menurut Bang Asril, apa sih desain pemerintah kota ini sebenarnya untuk menyiapkan SDM di wilayah Medan bagian utara itu dengan daerah yang potensi industrinya besar? Belum ada Bang Bim. Aku Masa sih belum ada? Belum pernah melihat desain yang, atau aku ragu ini jangan-jangan nggak ada sama sekali desainnya Bang. Iya. Karena tim itu kan bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun ada Iya. itu. Udah kayak SD sudah. Tetapi di Kim ada nggak sekolah infrastruktur pendidikan yang mereka Nggak siapkan? ada. Artinya Kim itu dibangun yang katanya untuk investasi dan kesejahteraan masyarakat, itu tidak menyiapkan desain yang seperti Bang Bim bilang tadi, yang harusnya memang bisa mengakomodir aspirasi warga setempat, justru itu jauh dari harapan. Nah kemudian lalu apa solusinya gitu kan? Paling tidak Bang Bim, ini juga bisa sebagai salah satu bentuk menampung aspirasi generasi putus sekolah tadi. Misalnya di utara kota Medan itu coba dibangun seperti balai latihan kerja gitu. Balai latihan kerja di kota Medan atau provinsi Sumatera Utara itu memang ada di Gatot Subroto BBPLK. Cuman kan setelah tamat dari situ, tamatannya juga linglung mau bekerja di mana. Saya berharap desain balai latihan kerja ini sudah pada pemikiran setelah tamat mereka akan ditempatkan di mana, atau bahkan sama sekali sudah akan menciptakan apa gitu Bang. Tidak lagi mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja sendiri, tamatan dari balai latihan kerja itu. Saya pernah menyampaikan ini ke Menteri Tenaga Kerja era 2014-2019 Bang Hanif Dahiri waktu beliau ke utara kota Medan. Disiapkan saja infrastrukturnya. Maksudnya pengajuannya itu harus dimulai dari pemerintah kota Medan, pemerintah provinsi sampai ke Menteri Tenaga Kerja. Karena itu memang balai latihan kerja bisa dibantu oleh Kementerian Tenaga Kerja. Hanya saja politikal dan kemauan pemerintah kota Medan ini sejauh apa untuk menciptakan itu. Jadi Bang Bim, kalau anak-anak itu misalnya yang putus sekolah tadi ditampung di balai latihan kerja, tamat dia kerja di tempat misalnya perusahaan minyak yang terkenal, tentu ini juga akan berdampak pada kehidupan perekonomian keluarga. Terus ya agak sedikit bangga orang tuanya, anakku yang katakanlah cuman tamatan SMA supaya bisa kerja di gitu. Tapi Bang Asril, jangan-jangan kita yang terlalu utopis ya. Hal-hal yang menurut kita ideal itu tidak atau belum dilakukan gitu ya. Kita yang bermimpi kan, kalau dalam gambaran sederhana kita ya, Itu orang gambaran sederhana. Iya, pendidikan disiapkan, kemudian seluruh stakeholder yang ada di wilayah Medan Utara itu diaktifkan, diberi kewajiban mereka menyiapkan infrastruktur pendidikan dan sebagainya, kemudian memberikan kuota lapangan kerja yang khusus untuk wilayah masyarakat Medan Utara, mereka bekerja, ekonomi mereka meningkat dan sebagainya. Itu kan gambaran ideal kita ya, tapi apakah memang itu sesuatu yang terlalu imajiner bagi kita? Saya sampai pada pertanyaan mendasar, kok nggak bisa ya ini dilakukan gitu ya? Ini kota, ya saya bilang gini, ini pesan juga kepada, saya tidak mau menyalahkan ya, tidak mau menyalahkan pemerintah yang saat ini sedang berjalan, ataupun ini hanya kepada seluruh, baik dia wali kota, kemudian calon wali kota, saya tidak menyebut nama, tetapi PR di kota Medan ini berat. Ya. Sangat berat, dan itu semua menyangkut hal-hal dasar yang belum terpenuhi gitu loh. Jadi nggak mudah menjadi wali kota Medan, itu tidak mudah.
Dalam artian bukan tidak mudah untuk mendapatkan simpati publik, bukan di situ problemnya. Tetapi memang kapasitas SDM figur yang muncul ini juga harus ditimbang-timbang. Kalau dia tidak punya gagasan, tidak punya visi yang baik, tidak punya keberanian mengeksekusi program, saya kira sebaiknya minggir deh gitu ya. Iya. Mikir-mikir, karena kalau kita masuk kemudian menjadi wali kota, kemudian kita menjadi beban bagi masyarakat, saya pikir ini dosa besar bagi kita sebagai Iya. manusia yang berakal ya. Kita malah menjadi beban dalam carut marut persoalan perkotaan ini gitu. Dalam carut marut kota Medan ini, misalnya khusus di Medan Utara, mungkin banyak capaian di daerah lain gitu ya. Tetapi kalau memotret Medan Utara, banyak hal-hal substansi dan fundamental yang belum terselesaikan. Itu ya. Cilegon bisa loh Bang. Balai Latihan Cilegon Kerja bisa. berhasil. Ya, saya kira nanti kalau doakan saya jadi DPR Bang Asril, nanti saya bawa jalan-jalan kepala daerahnya untuk belajar. Karena saya- kota industri, utara kota Medan juga kota industri. Ya, saya Cuma banyak. seperti apa? Kota industri itu kan bukan hanya banyak pabrik di situ Bang, tapi desainnya seperti apa gitu kan. Artinya harus ada isi kepala atau gagasan kepala daerah itu ada di sana gitu. Iyalah. Dan dia menjadi legacy ya kan. Kita selalu bertanya, apa sih legacy dari setiap kepala daerah di Medan Utara? Saya masih bingung ini legasinya apa. Saya berani-berani aja sih sebenarnya berdiskusi kalau mau tahu ada wali kota Medan mau datang ke sini Bang Asril atau gubernur juga mau datang ke sini. Ya saya berani-berani aja untuk Undangan berdiskusi. juga gubernur misalnya. Kenapa? Itu kan Kim sekarang udah jadi BUMN tuh misalnya. Iya. Sahamnya pemerintah pusat berapa, Pemerintah Pemprovku daerah. ada di sana, Deli Serdang juga ada, Medan juga ada. Gitu. Kita berdoa Bang Asril, mudah-mudahan dalam diskusi kita ini pemerintah sedang bekerja keras. Ya. Saya hanya di situ saja ini kan, kalau ya mungkin mudah-mudahan doa ini tidak menjadi doa 5 tahun lagi gitu. 5 tahun lagi kita berdiskusi, masih saja kita percaya bahwa pemerintah Nah, kita udah 8. pemerintah sedang berusaha. Ya doa sampai di situ oke lah gitu. Ya. Tetapi PR-nya ke depan sangat berat. Ya. Nah, jadi kepala daerah, calon kepala daerah berpikirlah rasional sedikit tentang ini menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Bagaimana satu keluarga gagal dalam membangun ekonomi, kemudian berdampak menjadi menambah angka kemiskinan, kemudian kriminalitas berdampak, makin mempersulit pertumbuhan kota ini. Jadi pulanglah ke dasar, kembalilah kepada hal-hal substansi, pendidikannya ayo dituntaskan, lapangan pekerjaannya ayo dibenahi gitu ya. Dan beri masyarakat ruang bahwa mereka adalah tuan rumah di daerah itu. Investasi datang kan harusnya mereka membawakan satu yang baik bagi masyarakat sekitar. Kalau belum tercapai, yuk evaluasi, kira-kira begitu ya. Dan pemerintah harus berani mengambil peran. 2 persoalan. Satu persoalan terakhir Bang Asril, kesehatan. Bagaimana frame-nya kesehatan di Medan Utara? Saya ingin menggambarkan sebuah kondisi Bang. Kenapa kesehatan ini menjadi persoalan dasar? Karena ini kejadian yang paling dekat ya. Dari 2017 itu paling dekat ya. Artinya 3 tahun belakangan itu banyak warga di utara kota Medan yang menuntut masuk dalam kepesertaan KIS, Kartu Indonesia Sehat, BPJS gratis 2017. 2018 juga ada yang meminta itu, orang yang sama. 2019 ada juga yang meminta tolonglah didaftarkan KIS, orang yang sama. 2020 orang yang sama meminta hal yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu kan, saya pikir begini, pemerintah Kota Medan harus juga mengoptimalisasi peran-peran Kepling. Saya pikir ini bukan hanya untuk utara Kota Medan, tapi seluruh Kota Medan. Kepling itu bukan hanya mengukur tanah, menjemput untuk pembuatan KTP KK, tidak. Saya pikir KIS, KIP itu kan harusnya berbasis pada kebutuhan. Siapa yang butuh harus ditampung aspirasinya. Jadi kalau ada bertahun-tahun yang aspirasinya nggak ditampung, itu berarti ada yang salah di ujung tombak pelayanan. Kepling juga harus menjemput aspirasi-aspirasi itu. Kepling adalah orang yang paling mengerti kondisi lingkungan dan warganya. Yang dipakai hanya pas pilkada aja ya Bang? Iya, artinya beri dong kewenangan kepada Kepling. Misalnya nih untuk menyusun tahun depan sajalah kita mulai. Misalnya 2021 siapa yang berhak mendapat
kepesertaan KIS. Tolong yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan libatkan itu Kepling untuk mendata warga-warga yang pantas mendapatkan itu. Kalau misalnya desain birokrasi modern ya Bang Asril, harusnya kan kecamatan, lurah gitu ya, dia harus berani transparan. Iya. Mereka umumkan ke publik setiap reguler per 6 bulan gitu ya. Misalnya saya membayangkan desain demokrasi modern itu, birokrasi modern itu, misalnya per 6 bulan camat, belawan, lurah ini mengumumkan ke publik bahwa KIS sudah sekian persen, Iya. BPJS ininya sekian persen, bahwa kita masih ada problem di sekian persen. Jangan manipulasi lagi dan, gitu. dan jangan hanya data yang besar gitu ya. Misalnya Indonesia, pemerintah mengumumkan gitu, tetapi dorong harusnya kepala camat, lurah yang ada di level terdekat dengan masyarakat untuk mengumumkan sebenarnya berapa sudah daya tampungnya. Jangan-jangan memang kuotanya tidak cukup, kuotanya sedikit sementara kepesertaannya banyak, dan itu kan problem. Saya tidak melihat itu gitu ya, ada peran aktif. Jadi problem pelayanan kita Bang Asril, memang kita belum birokrasi yang melayani, kita melihat. Karena kita sering juga menghadapi, kalau kita datang ke instansi-instansi pemerintah, baik sampai level Kepling gitu, kita seolah-olah jadi kayak ini ya, bukan, harusnya kan jemput bola ya. Iya. Publik ini kan mendapatkan pelayanan, itulah amanatnya gitu ya. Ketika pemerintah ditunjuk, kepala daerah ada, kita kan yang mendapatkan pelayanan ya. Tapi faktanya kan kita melihat ada kesulitan-kesulitan itu, terutama di Kepling misalnya sampai di lurah gitu. Nah, ini yang butuh, saya bilang butuh kepemimpinan, leadership yang kuat, sehingga seluruh, kalau infrastruktur sistemnya sebenarnya kan sudah cukup Bang Asri ya. Dari camat, lurah, Kepling, iya, kan tapi kan kalau dia menyangkut kesehatan, ini saya menyambung, itu tadi soal KIP dan segala macam, KIS itu adalah pelayanan belum pada fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana fasilitas kesehatannya di Utara Kota Medan? Ini juga, tapi sudah ada rumah sakit, bukan? ya artinya rumah sakit pemerintah itu di sana baru satu ya. Itu ada di Kecamatan Medan Labuan. Saya belum tahu sudah beroperasi atau belum. Itu janjinya Pak Eldin Ahyar waktu kampanye 2015. Berarti kalau sudah ada, boleh dong kita apresiasi. Boleh Kita apresiasi. Boleh. Jadi saya mengatakan tidak melulu hanya kritik ya, bahwa kita tapi juga memberi apresiasi kepada. Yang terpenting adalah Bang Bim, fasilitas kesehatan itu kan ada beberapa, tingkat 1, tingkat 2 gitu. Iya. Fasilitas kesehatan tingkat pertama itu kan puskesmas. Itu kan Bang Bim. Selama ini kita belum melihat optimalisasi pelayanan puskesmas terhadap kesehatan masyarakat. Iya. Namanya juga puskesmas, Pusat kesehatan masyarakat. Artinya mulailah berbenah diri puskesmas ini untuk benar-benar melayani. Paling tidak coba deh bertransformasi, buat sistem informasi puskesmas gitu. Jadi terintegrasi tuh penyakit-penyakit yang ada di masyarakat. Jadi gak manual lagi. Sistem informasi puskesmas ini misalnya di Medan Deli, klasternya penyakitnya apa sih gitu. ya. Nah ini juga bisa menjadi salah satu penanganan terhadap pandemi COVID ini Bang. Sistem informasi puskesmas. Nanti sudah ada Bang Asri? Belum ada ya? belum. Oke. Jadi sektor kesehatan juga, saya akhir-akhir ini juga mendengar bahwa sering masyarakat wilayah Medan bagian utara mengeluhkan soal limbah, polusi industri gitu ya. Nah, ini juga jadi PR khusus ya, jadi PR khusus bagi pemerintah. Karena ini juga menjadi penyumbang persoalan ya di sektor kesehatan. Sudah tercemar, kemudian yang terakhir selalu yang kita lihat paling besar itu adalah banjir. Banjir ini saya kira adalah sebuah lagu wajib dalam setiap kontestasi pilkada di Kota Medan yang diputar di setiap agenda kampanye. Setiap calon kepala daerah menjanjikan penuntasan banjir. Kan begitu Bang Asril ya? Penuntasan banjir di wilayah Medan bagian utara. Nah, sekali lagi bagi masyarakat Medan Utara tidak lagi kita sudahlah tinggalkan bicara soal banjir ini, tetapi tagih yang lebih substansi. Tuntut saja ke calon-calon kepala daerah ini menjelaskan seperti apa desain yang dibangun supaya banjir ini bisa diatasi. Kan sering kita dengar calon kepala daerah berjanji Bang Asril, kita akan selesaikan banjir gitu ya. Tetapi bagaimana menyelesaikannya itu nanti setelah terpilih. Itu kan dialog yang
apa ya, dialog yang zaman dahulu sekali, tapi di era sekarang harusnya dia sudah punya konsep. Kan sering begitu kepala daerah. Dia berjanji menyelesaikan ini, tapi tidak punya konsep yang jelas. Bagaimana tahapannya? Ya jelaskan ke publik bahwa kalau misalnya banjir itu hanya bisa diselesaikan 30%, ya sampaikan saja bahwa selama 5 tahun ini kami hanya bisa menyelesaikan 30%. Karena kan tidak semudah membalik telapak tangan persoalan ini. Nah, termasuk juga tadi sistem kesehatan yang Bang Asril bilang. Saya belum tahu ya, memang ada dulu masyarakat Medan Utara sering menagih soal rumah sakit ya. Rumah sakit yang di Medan Wilayah Utara gitu. Dan Bang Asril tadi informasi sudah ada, tapi nggak tahu tipe berapa dan tipe C, Bang. tipe C ya, masih tipe C dan belum, apakah sudah beroperasi maksimal kita belum tahu. Sekali lagi kita apresiasi ini sebenarnya, kita apresiasi bahwa sudah ada yang dipenuhin. Nah, nextnya apa gitu? Karena memang sektor kesehatan itu kan yang sering dikeluhkan karena begini. Kesehatan itu kan masyarakat pengen pelayanan. Orang sakit, psikologis keluarganya kemudian menghadapi layanan kesehatan yang tidak baik, itu juga menjadi beban gitu. Ini harus para pemangku kepentingan harusnya sampai juga berpikir ke wilayah ini ya. Orang sudah sakit, bawa keluarga ke rumah sakit, sampai di rumah sakit cara pelayanannya menambah sakit gitu. Kan gitu Bang Asril. Jadi ini yang menjadi ini. Nah, terakhir Bang Asril, dari 3 persoalan ini, ada pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan. Kasih desain dong, seperti apa impian dari Medan Utara Institute. Kita tidak sebut bagaimana ke depan setelah pilkada ini, tapi kan pilkada itu momentum. Nah, apa sentuhan yang harusnya dan bagaimana para kepala daerah ini, calon kepala daerah ini juga lebih realistis lah terhadap Medan Wilayah Utara. Jangan lagi 5 tahun ke depan kita berdiskusi. Ya, saya berharap tema diskusi kita sudah tidak ini, tetapi tema diskusi kita sudah di Medan Utara sarjana sudah membludak gitu ya. Tetapi kapasitas belum cukup. Nah, itu akan lebih menarik ya. Bagaimana Bang Asril dari 3 persoalan ini? Ya, penuhi saja persoalan mendasar ini, Bang. Ya kan? Jawabannya sederhana. Kalau kita menuntut, ya tuntutlah 3 persoalan mendasar ini. Apakah butuh Bang Asril? Kalau saya berpikir gini, apakah begini, butuh, kan? nah sebelum ini, apakah butuh badan khusus untuk menyelesaikan Medan Wilayah Utara ini? Misalnya badan percepatan pembangunan Medan Wilayah Utara gitu. Karena kadang-kadang stakeholder ini kan ini ya, birokrasi ini menyatukannya juga nggak gampang gitu. Baik dari sektor pendidikan, tenaga kerja, apakah perlu ada badan otoritas tertentu? Saya pikir begini Bang. Ada salah satu contoh, Danau Toba tuh punya badan Otorita. pengelolaan otorita Danau Toba. Toba. Itu bagus, tinggal bagaimana realisasinya. Nah, kalaupun perlu dibentuk yang namanya badan, katakanlah badan percepatan pembangunan Medan Wilayah Utara. Medan Wilayah Utara, saya pikir bagus, tinggal bagaimana leadershipnya atau wali kotanya. Dia punya power enggak gitu. Iya. Karena kan tentu nanti badan-badan ini akan menuntut banyak hal, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, bukan, itu salah. Menuntut banyak hal untuk kepentingan Akses, yang ada. Akses dong, pusat apa. Nah, kalau leadershipnya nggak mampu mengelola ini, Bang Bim, tentu ya sama aja. Sama aja ya? Sama aja dong. Artinya aku punya lembaga gitu, ya kan Bang Bim. Tapi leaderku nggak tahu, ketika kita ngadu ke dia malah oleng kapten gitu. Kapal oleng ya. Sulit gitu. Nah, tapi begini juga, kalau misalnya ada satu badan atau otoritas khusus yang menangani percepatan pembangunan Medan Utara ini, masyarakat jadi punya satu tempat yang bisa mengeluhkan segala hal loh Bang Asril. Iya. Nggak harus terpisah-pisah, misalnya soal tenaga kerja ke Disnaker, soal kesehatan ke dinas kesehatan gitu. Tapi kalau ini ada satu badan khusus, tapi berani nggak ya kepala daerah berikutnya membuat itu gitu? Ya, yang kita tangkap badan ini nanti, dia tidak mengambil atau mencaplok wewenang-wewenang dinas-dinas lain lah, jangan. Tapi bagaimana fokus aja Bang Bu. Ya. Misalnya sentuhan-sentuhan apa yang mesti dilakukan ketika misalnya contoh pendidikan tadi, sentuhan khususnya seperti apa, misalnya sekolah anak nelayan, bagaimana mewujudkan sekolah anak nelayan, badan ini harus ada perannya di situ. Kemudian kesehatan, begitu juga nanti ini
kan Islamic Center lagi digadang-gadang lagi nih, ya kan Bang Bib? Nah, Oh, saya ini pikir Islamic Center muncul lagi ya? muncul Belum artinya- ada berarti? Belum. Tapi Kemarin. udah 10 tahun lalu udah ada ininya. Artinya ini kan harus segera diwujudkan, Bang. Oke. Ketika Islamic Center itu sudah ditunggu oleh publik, itu kan nanti di Medan Labuan tuh letaknya, posisinya. Kalau badan ini ada, tentu akan bisa banyak membantu mewujudkan Ya. berdirinya Islamic Center dengan catatan seperti yang saya bilang tadi, leadershipnya Harus kuat. harus kuat dan punya Power ya. power dong. Oke, baik. Itu tadi ini sesuatu yang baru ya. Apakah gagasan ini sudah ada sebelumnya bahwa butuh badan percepatan pembangunan Medan Wilayah Utara? Kita hanya mencoba menstimulus sebuah wacana ya, gagasan. Mungkin di legislatif dan eksekutif boleh dong masuk dalam diskusi teman-teman di legislatif dan eksekutif supaya kita tidak lagi berdialog hal yang sama setiap 5 tahun gitu. Ya, benar. Dan kita jenuh mendengar narasi kampanye berulang itu terus setiap 5 tahun gitu. Seolah-olah nggak ada yang berubah dan ini juga tidak baik dalam apa ya? Dalam perkembangan kota ini ke depan. Statement terakhir Bang Asril. Boleh diringkas? Apa itu Bang Bib? Ya apa terserah statement terakhir terhadap ya terutama pilkada momentum perubahan. Kemudian apakah ada optimisme di pilkada ini atau bagaimana? Aduh, saya nggak akan bersinggungan ke situ Bang, karena ini tentu harapan utara Kota Medan bukan pada momentum pilkada, tapi selamanya gitu. Artinya Tapi kan pilkada bisa menjadi pintu masuk dong. pilkada bisa menjadi pintu masuk, bisa saja blunder gitu. Artinya memang masyarakat utara Kota Medan harus benar-benar melek politik jika memang Ingin perubahan. pilkada dianggap sebagai pintu masuk sebuah perubahan. Gitu. Nah, yang paling mendasar lagi atau yang paling nyata lagi adalah saya masih ingin menyatakan bahwasannya utara Kota Medan adalah sebuah ironi. Utara Kota Medan adalah sebuah ironi. Baik, teman-teman ngobrol pikiran Roman Kopi, itulah tadi diskusi kami dengan Bang Muhammad Asril dari Medan Utara Institute. Memang yang disampaikan adalah ironi-ironi, karena memang frame-nya Bang Asril melihat masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas. Tetapi tidak ada salah, misalnya kalau ada dari pihak pemerintah yang ingin bergabung dengan dialog ini, kami sangat terbuka. Ya. Sangat terbuka, mungkin bisa menjelaskan ke publik. Mungkin ada beberapa informasi dari Bang Asril yang sudah dituntaskan, tetapi kita belum update atau dan sebagainya gitu. Tidak ada problem. Silakan disampaikan ke kita dan sangat terbuka ruang itu. Diskusi dibalas diskusi, Ya. dialog dibalas dialog gitu ya. Supaya tradisi kita di Kota Medan ini juga bisa lebih baik, tradisi intelektual, tradisi Ya. kritis kita juga tetap hidup. Satu yang kami garis bawahi bahwa saya mendengar sangat baru 1 jam gitu ya, problem utara Kota Medan. Belum lagi bicara satu Kota Medan. Kesimpulan saya sih cuma satu Bang Asril, bahwa menjadi kepala daerah, menjadi wali kota Medan itu tidak mudah. Ya. Kita harus menaikkan standar ya, standar kepemimpinan yang kita butuhkan. Tidak sekedar mana yang merakyat, mana yang datang sering datang, mana yang apalagi ya, mana yang ramah, mana yang citra, tidak pada level citra ya, tetapi pada level gagasan apa yang paling rasional yang dapat ditawarkan ke publik, terutama Medan Utara. Cobalah kita ke situ dulu gitu, karena memang problem ini tidak hanya problem pemerintah, tetapi problem rakyat yang salah memilih juga bisa jadi gitu, teriming-imingi dengan politik uang dan sebagainya. Yuklah kita coba naikkan standar itu sehingga ke depan kita mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya kapasitas, punya power dan punya kemampuan untuk mendiagnosa persoalannya, mengeksekusi programnya, kemudian mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama 5 tahun. Terima kasih teman-teman ngobrol pikiran, sampai di sini diskusi kita pada malam hari ini. Apa kabar Medan Utara? Kami bedah dalam tiga persoalan mendasar: kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bagi pihak yang merasa dari diskusi ini ada yang belum maksimal, silakan dihubungi dan kita bisa terbuka untuk berdialog kembali.
Terima kasih teman-teman Ngobrol Pikiran. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asril. Terima kasih Bang Bib.